Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Nur Alia, NPM 1850319. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ragam bahasa lisan dan juga tulisan dalam mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Harmaen, MSN, dan juga Bapak Pia Irawan, SPD, MAP. Selamat menyimak. Pelaksana, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya. Tiap manusia menyesuaikan bahasanya menurut 3 aspek. Yang pertama, apa yang dibicarakannya. Yang kedua, dengan siapa dan tentang apa dia berbicara. Lalu yang ketiga, ada media yang digunakannya. Ragam bahasa sendiri dibagi menjadi 2. Ada ragam bahasa lisan dan juga ragam bahasa tulisan. Yang pertama, ada ragam bahasa lisan, di mana ragam bahasa lisan ini bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur utamanya. Dalam ragam bahasa lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan juga lafal. Lalu, dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendahnya suara atau tekanan, lalu air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Ragam bahasa lisan juga didukung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan terjadi pelepasan kalimat. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai ciri-ciri ragam bahasa lisan. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain, di mana ragam bahasa lisan ini komunikasi 2 arah. Ada pelaku pertama dan juga pelaku kedua sebagai komunikasinya. Lalu yang kedua, terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Di mana jika kita sedang melaksanakan seminar sastra di satu ruangan, maka orang lain yang ada di luar ruangan tidak dapat mendengar atau tidak dapat mendapatkan ilmu dari seminar sastra tersebut. Lalu yang ketiga, dapat dibantu dengan mimik wajah. Jika kalian berbicara dengan orang lain secara langsung, kalian akan mengeluarkan mimik wajah, entah itu sedang bahagia, sedih, jengkel, atau hal sebagainya. Lalu yang keempat, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, biasanya disebut dengan SPOK, di mana kita tidak usah mempertanyakan siapa yang akan kita tuju. Lalu predikatnya, predikat kejadiannya itu seperti apa, lalu objek siapa yang bakal kita temui atau kita sampaikan, lalu keterangan di mana orang itu, seperti itu. Lalu yang kelima, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contoh dari ragam bahasa lisan ini bisa kita temukan di dalam seminar, ceramah, berpidato, dan juga ngobrol sesama atau berbicara sesama teman, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada ragam bahasa tulis, di mana ragam bahasa tulis ini adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Di mana ragam bahasa tulis ini kita berurusan dengan tata cara penulisan atau biasa disebut dengan ejaan, lalu tata bahasa dan juga kosakata. Ragam tulis ini kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, lalu ketepatan pemilihan kata, dan juga penggunaan tanda balik. Lalu ada ciri-ciri dari ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, di mana jika tulisan itu kita hanya membutuhkan pulpen, buku, dan juga isi apa yang akan kita tuangkan ke dalam tulisan tersebut. Lalu yang kedua, ada tidak tergantung kepada kondisi, situasi, dan ruang. Kenapa? Karena sebuah buku ditulis oleh penulis Amerika atau tidak penulis dari Indonesia, buku tersebut akan dibaca oleh seluruh dunia yang ada di bumi ini. Lalu, yang ketiga, harus memerhatikan unsur gramatikal yang disebut dengan SPOK. Lalu, yang keempat, dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan juga huruf miring, di mana tanda baca itu penggunaan titik dan komanya, tanda serunya, tanda tanyanya, lalu ada huruf besar di mana digunakan kepada awal kata atau tidak nama seseorang, nama tempat. Lalu huruf miring digunakan kepada bahasa asing.
Lalu yang kelima, tidak dapat dibantu oleh intonasi dan mimik wajah. Kenapa? Karena itu berupanya tulisan. Penulis hanya bisa menuliskan titik dan komanya saja sebagai jedanya. Lalu selanjutnya itu akan dibiasakan oleh pembaca apakah itu mimiknya seperti apa, intonasinya seperti apa. Nah, ada juga contoh dari ragam bahasa tulis, yaitu surat kabar, majalah, novel, ataupun buku pelajaran, dan lain sebagainya. Teman-teman dapat melihat contohnya di samping saya, yaitu contoh antara ragam tulis dan juga ragam lisan. Di sini, contoh dari ragam lisan. Yang pertama itu, Andi nulis surat, sedangkan dari ragam tulisnya, Andi menulis surat. Di sini terdapat perbedaan antara kata nulis dan juga menulis. Lalu contoh yang kedua, ragam bahasa lisan itu contohnya, Citra nabrak anak kecil. Lalu contoh dari ragam tulisan, Citra menabrak anak kecil. Perbedaannya ada di nabrak dan juga menabrak. Di sini ditambahkan imbuhan menasal. Tapi jika kita mendengarkan atau kita berbicara mengenai bahasa lisan dari nabrak dan juga nulis, itu sudah termasuk ke dalam bahasa baku sehari. Hal tersebut dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama, dialek atau logat. Yang kedua itu unsur gramatikal. Yang pertama, dialek atau logat. Kita hidup di negara yang banyak sekali budaya. Tentunya saya sendiri dari budaya Sunda, di mana orang Sunda itu jika presentasi atau jika berbicara pasti aja akan menyebutkan dengan kata teh. Jika kalian akan berbicara hal apapun, presentasi hal apapun, pasti di logat kalian akan ada kata teh. Hal tersebut menjadi pemicu dari susahnya ragam variasi lisan ini disebut baku atau tidak. Lalu yang kedua ada unsur gramatikalnya. Dikarenakan di dalam ragam bahasa lisan ini unsur gramatikalnya tidak terlalu penting. Jika kita berbicara, kita tidak akan memikirkan dulu subjek, predikat, objek, dan keterangannya, tetapi kita akan langsung mengkomunikasikan hal itu. Maka dari itu, ragam bahasa lisan sulit untuk diukur kebakuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.